Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ilal yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu ketika Al-Imamul Ghazali pernah berdialog dengan murid-muridnya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid-muridnya tersebut. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling dekat di dunia ini? Kemudian murid-muridnya menjawab, guru, orang tua, dan kerabat. Imam Ghazali mengatakan bahwa jawaban itu benar, tetapi yang lebih tepat adalah kematian. Kematian adalah sebuah keniscayaan, dan kita sebagai makhluk yang bernyawa, suatu saat nanti pasti akan mengalami yang namanya kematian. Berkaitan dengan kematian, marilah kita renungkan sebuah lagu yang pernah dipopulerkan oleh Rhoma Irama, yang mana lagu ini bercerita tentang kematian. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu takkan mampu menebusmu dari kematian. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati orang yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini adab Tuhan yang nyata. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari lagu tersebut ada dua cara kematian yang akan dihadapi oleh manusia. Pertama, kematian dengan cara yang lebih mudah, yang diibaratkan mencabut rambut dari tepung. Inilah kematian yang akan dihadapi oleh orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi orang yang durjana, tentu sakitnya teramat sangat luar biasa. Digambarkan dalam lagu tersebut ibarat mencabut sutra dari duri. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya adalah, apa yang paling jauh di dunia ini? Ada yang menjawab bulan, bintang, dan matahari. Imam Ghazali mengatakan bahwa jawaban itu benar, tetapi yang paling tepat, yang paling jauh di dunia ini adalah masa lalu. Apapun kendaraan kita, apapun kedudukan dan jabatan kita, tidak akan bisa mengembalikan kita ke masa lalu. Hal yang terpenting untuk kita, jalani kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Beramallah, berbuat baiklah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaan ketiga yang diajukan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya adalah, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya mengatakan, gunung, matahari, bumi. Imam Ghazali mengatakan bahwa jawaban itu benar, tetapi yang paling besar adalah nafsu. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa di dalam diri kita itu ada nafsu. Nafsu yang cenderung menyuruh manusia untuk melakukan kejelekan. Tetapi ada juga nafsu yang menyuruh manusia untuk selalu berbuat kebaikan.
Di dalam Al-Quran dikatakan, inna nafsa la amarata bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh manusia untuk berbuat keburukan. Nafsu bukan berarti harus diperangi. Nafsu bukan berarti harus dibinasakan. Nafsu bukan berarti harus dihilangkan. Karena manusia tanpa nafsu, apalah artinya sebuah kehidupan. Tetapi nafsu itu harus dikendalikan. Di dalam diri kita ada nafsu yang harus dikendalikan. Salah satunya adalah nafsu amarah, nafsu lawamah. Tetapi nafsu yang harus kita pelihara adalah nafsul mutmainnah, yang selalu menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan. Dan nafsu inilah yang akan membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi kita. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya adalah, apa yang paling berat di dunia ini? Ada yang menjawab besi, ada yang menjawab batu, dan ada yang menjawab gunung. Imam Ghazali mengatakan bahwa jawaban itu benar, tetapi yang lebih tepat adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan amanah ini kepada tumbuhan, hewan, gunung, bumi, langit. Mereka semua tidak sanggup mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia dengan sombongnya, mereka menyatakan sanggup untuk memikul amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa manusia banyak yang menjadi penghuni neraka, karena mereka tidak mampu mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah amanah itu dengan sebaik-baiknya dan jalankanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya adalah, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya mengatakan kapas, debu, kertas, dan lain sebagainya. Imam Ghazali mengatakan bahwa jawaban itu benar. Tetapi yang tepat, yang lebih ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sholat merupakan amalan yang akan dihisab pertama kali kelak di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhassabu bihi abdul yaumul qiyamah as-shalah. Bahwa perbuatan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumul qiyamah adalah sholat. Bukan zakat, bukan puasa, bukan ibadah haji. Sebanyak apapun kita bersedekah, sebanyak apapun kita mengeluarkan zakat, niscaya hal itu tidak akan berguna apa-apa. Andai kata orang pulang pergi setiap tahun melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, pun itu amalan yang tidak berguna apa-apa tanpa dibarengi dengan sholat. Oleh karena itu dirikanlah sholat tepat waktu. Semoga ibadah sholat kita menjadi amalan yang akan memperberat timbangan amalan kebaikan kelak di yaumul qiyamah. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali kepada murid-muridnya adalah, apa yang paling tajam di dunia ini? Semua murid-murid Imam Ghazali secara serentak menjawab, pedang. Imam Ghazali mengatakan bahwa jawaban itu benar, tetapi yang lebih tepat adalah yang tajam di dunia ini adalah lisan. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Coba kita lihat. Secara dohiriah lisan itu bentuknya kecil, tetapi resikonya akan besar yang diakibatkan oleh lisan. Kadang-kadang timbulnya perselisihan, timbulnya pertengkaran, timbulnya pembunuhan. Itu berawal dari lisan. Maka jagalah lisan kita dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya umat Islam itu karena dia mampu menjaga lisan. Janganlah kita sekali-kali mengeluarkan kata-kata dengan lisan kita
kata-kata yang kotor, kata-kata yang bisa menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Seorang pujangga Mesir bernama Imam Syauqi pernah mengatakan di dalam sebuah syair, laqad jurja li jarhi kasayfi bur'un wala bur'un lima jarha lisan. Masihkah ada harapan untuk sembuh bila pedang melukai tubuh? Kemana obat hendak ku cari bila lisan melukai hati? Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jagalah lisan. Jagalah lisan. Jagalah lisan dari perkataan-perkataan yang bisa menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya dapat diambil hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.